Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syafiq Khalifa Munir, dan di sini saya akan menjelaskan terkait laporan proyek yang telah saya buat, yaitu mengenai identifikasi objek PPN dan PPNBM pada ekosistem UMKM. Nah, di sini saya memilih UMKM-nya itu Erigo, yang merupakan sebuah brand lokal Indonesia. Nah, langsung saja. Sebelumnya, kalian pernah nggak sih kepikiran kalau brand lokal seperti Erigo itu kena pajak apa saja? Di video ini saya akan membahas bagaimana PPN bekerja dalam bisnis fashion, lengkap dengan contoh perhitungan nyatanya. Oke, di sini saya akan memberitahu dulu terkait profil singkatnya Erigo ini bagaimana. Nah, Erigo ini merupakan sebuah brand fashion lokal yang bergerak di bidang produksi dan penjualan pakaian seperti t-shirt, hoodie, dan jaket. Dan penjualannya ini dilakukan melalui marketplace, toko fisik, hingga ekspor ke luar negeri. Nah, untuk contoh produknya itu bisa dilihat di sini dan di sini. Sekarang saya akan lanjut ke proses bisnis dan objek pajaknya bagaimana. Nah, dalam proses bisnis Erigo ini, Erigo itu membeli bahan baku, memproduksi pakaian, lalu menjualnya ke konsumen. Nah, karena produk yang dijual ini berupa barang berwujud, maka termasuk barang kena pajak atau PKP. Kita akan masuk ke penjelasan PPN-nya. Nah, untuk PPN Erigo ini dikenakan sebesar 11% untuk penjualan dalam negeri. Dan dari data yang telah saya buat itu total pajak keluarannya yang dimana dari 15 transaksi sebesar Rp4.763.000. Dan sementara itu untuk pembelian bahan baku dan asetnya diperoleh pajak masukannya sebesar Rp4.015.000 yang dapat dikreditkan. Sehingga di sini dapat diketahui bahwa PPN yang harus dibayar itu adalah sebesar Rp748.000. Nah, PPN yang harus dibayar ini didapatkan dari pajak keluarannya dikurangi oleh pajak masukannya. Jadi didapat total sebesarnya seperti itu. Kemudian saya akan masuk ke penyesuaian PPN-nya. Nah, penyesuaian PPN di sini tidak semua pajak masukanku bisa dikreditkan. Karena contohnya itu seperti pembelian kendaraan atau biaya hiburan. Nah, itu contoh yang tidak bisa dikreditkan. Dan hal ini disebut penyesuaian PPN yang menyebabkan nilai pajak yang bisa diklaim menjadi lebih kecil. Oke, tadi udah tuh penjelasan tentang PPN dan penyesuaian PPN-nya. Sekarang masuk ke PPNBM. Tapi di sini saya akan beritahu dulu kalau untuk brand Erigo sendiri dia tidak dikenakan untuk pajak penjualan asas barang mewahnya atau PPNBM-nya. Karena produk fashion seperti t-shirt dan hoodie itu tidak termasuk kategori barang mewah menurut peraturan perpajakan. Jadi tidak dikenakan. Dapat disimpulkan di sini dari penjelasan yang telah saya berikan, mulai dari proses bisnisnya itu bagaimana, objek pajaknya itu bagaimana, PPN-nya dan PPNBM, itu dapat disimpulkan bahwa brand seperti Erigo ini atau bisnis seperti Erigo ini memiliki kewajiban PPN yang cukup besar dan harus dikelola dengan baik, dengan pencatatan yang tepat. Pajak bisa dihitung secara akurat dan efisien. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih yang telah menonton. Semoga video ini membantu memahami PPN dalam dunia nyatanya kalian.